Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast kita, di mana kita akan membahas topik-topik menarik seputar teknologi dan pemrograman. Untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental dan penting dalam dunia pengembangan teknologi. Oke. Yaitu algoritma pemrograman dinamis. Bersama kita sudah hadir seorang ahli. Waduh, ahli gila. Ahli sih emang ahli. Ahli yang mungkin akan memberi sedikit tentang ilmunya gitu. Boleh perkenalan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Aldi, biasa dipanggil Al. Ya. Apa lagi? Ampun itu. Saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Sumedang, Tasya lah ya, universitas nama. Dan saya berkuliah di jurusan informatika. Oke. Dan kalau dibilang ahli atau enggak, tentu saja tidak ya. Saya masih harus banyak belajar. Amin. Ya amin lah. Amin. Sing jadi sukses. Amin. Nah, bukan pertanyaan nih. Pentingnya gitu, algoritma terutama pemrograman dinamis gitu, dalam dunia teknologi itu kayak gimana? Nah, pentingnya tuh. Jadi ya sesuai bahasan kita sekarang ya, akan membahas algoritma pemrograman dinamis atau bahasa Inggrisnya dynamic programming. Oh iya. Jadi untuk dynamic programming ini kita singkat aja jadi algoritma DP. Oke, biar gampang. Jadi si algoritma DP ini dia itu salah satu ya yang namanya algoritma kan dia pemecahan masalah ya. Masalah ya. Dan dia tuh pemecahan masalahnya tuh dengan cara apa ya dibilangnya ya, kayak membagi si masalah utamanya itu jadi sub masalah. Jadi bagi jadi masalah-masalah yang kecil. Nah, terus si hasilnya itu nanti disimpan biar ketika ada hal yang sama dia tuh nggak perlu ngitung ulang lagi gitu. Kayak gitu. Jadi dipecah-pecah dulu gitu. Dipecah-pecah, nanti dia disimpan si hasilnya. Oke. Kayak begitu. Nah, terus gimana tuh? Sebenarnya pemrograman dinamis itu kayak gimana? Sebenarnya kayak gimana? Ya. Kayak gimananya? Ya gimana gitu. Contohnya, oke, saya sebutin contohnya aja deh. Kayak misalnya kita lagi menyelesaikan soal matematika. Oke. Misal ada 5 soal, dan ternyata dari 5 soal itu ada 2 soal yang sama. Kayak misalnya nomor 1 sama nomor 3 itu sama. Oke. Nah, dengan algoritma DP ini kan dia nanti akan membagi. Jadi si 5 soal itu dibagi-bagi, dan hasilnya akan disimpan kan. Jadi ketika dia menemukan soal yang sama, dia tuh nggak perlu ngitung ulang lagi. Oh. Gitu. Jadi dia kan udah ada nih soal nomor 1 tadi. Jadi ketika soal nomor 3-nya sama, ya nggak perlu dihitung ulang lagi. Iya, karena udah disimpan hasilnya. Gitu. Jadi dia lebih lebih simple lah. Kalau dibandingkan algoritma brute force kan dia harus semuanya kan. Semuanya tuh. Nah, ya kayak begitu gambarannya ya. Nah, untuk penerapannya itu pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana tuh? Contohnya kayak misalnya dalam suatu aplikasi online shop. Online shop kan disebutnya ya? Iya, online shop. Kayak yang hijau, yang merah itu. Online shop. Si orange, si hijau. Si orange, si hijau. Jadi si algoritma DP ini tuh bisa dipakai buat menyimpan rekomendasi untuk penggunanya. Oh, kayak algoritma buat penggunanya gitu. Iya, jadi dia itu bisa ya istilahnya melacak apa yang sering dicari dari penggunanya. Jadi dia bisa menyimpan riwayatnya. Nah, yang riwayat yang udah tersimpan tuh nanti bisa dijadikan rekomendasi buat pengguna ke depannya. Kayak gitu. Jadi sesuai sama apa yang si pengguna mau. Nah, biasanya tuh si handphonenya tuh suka ngedengerin kita tuh. Kalau kita lagi ngomongin handphone kah? Nah, kalau kita buka aplikasinya itu bakal ditampilin gitu. Biasanya kayak gitu. Dia bisa dengar suara? Iya, biasa rata-rata gitu, kebanyakan. Anjay.
Jadi kita lagi ngobrolin apa gitu, terus kita buka aplikasi online shopnya itu bakal nampil gitu. Berarti ngeri juga ya. Iya emang gitu. Bayangin kalau bahasanya kan lagi bahasan yang kayak privacy banget tuh. Ya. Wah. Contohnya kan kita eh, bilang oke Google kan otomatis tuh. Iya Jadi benar berarti juga ya. mikrofonnya kan on terus tuh, jadi gitu. Biasanya. I see. Oh berarti bahaya nih. Ya, gitu Harus lah. lebih hati-hati lagi guys. Nah, terus lo terus jenisnya apa tuh untuk algoritma dalam itu? Apa sih? DP gitu. Jenis-jenis Jenis-jenis algoritma dalam DP. Yang populer gitu. Oke. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri, kenapa tidak ada guys? Sebenarnya si algoritma DP ini tuh dia kompleks banget ya. Iya, emang. Asli saya jujur aja ya, saya tuh baru belajar tentang algoritma DP dan ternyata ketika saya mencari tahu tentang hal ini itu kompleks banget, kayak bahasannya tuh parah, banyak banget. Jenis-jenisnya itu ini ada nih, tapi walaupun saya kurang ngerti saya bacain aja deh. Jadi ada knapsack problem, terus ada shortest path, ada Cadence algorithm, tahu nggak? Nggak tahu Nggak kan? tahu. Ya, Jelasin dong. ini yang saya jelasin nih. Jadi untuk knapsack problem sendiri, dia itu kayak misalnya tentang memilih barang yang mau dimasukkan ke tas dalam batas berat tertentu, sambil tetap memaksimalkan nilai barangnya. Lanjut. Agak liarnya. Untuk shortest path, ini sering kita temui algoritma buat nyari rute terpendek. Nah, udah biasa itu. Udah biasa kan. Video Ya. kemarin juga udah dibahas Iya, tuh. udah dibahas. Ya di dalam algoritma DP juga ada yang kayak Ada. gini, ada. Terus satu lagi Cadence algorithm, yaitu buat nyari sub array dengan jumlah maksimum di sebuah array. Ya kayak gitulah ya pokoknya Mah ya. Makanya saya nanyain ini Iya, doang. sangat pusing. Oke. Siapa tahu ada penonton yang cerdas ya, yang walaupun kita nggak ngerti tapi mereka bisa jauh lebih ngerti. Oke. Terus apa lagi tuh? Udah, kayaknya itu aja 3 untuk jenis-jenisnya. Nah, untuk studi kasus yang lebih spesifik lah, misalnya dalam pengembangan aplikasi itu kayak gimana tuh? Studi kasus dalam pengembangan aplikasi. Ya, yang lebih spesifik lah. Iya. Kayak contohnya yang tadi sih, kayak ya salah satu contohnya yang rekomendasi di aplikasi apa tadi, online shop. Online shop. Nah itu kan salah satu contoh atau studi kasus dalam pengembangan aplikasi kan. Jadi ya intinya si algoritma DP ini tuh dia bisa menyimpan kayak contohnya riwayat atau menyimpan masalah yang udah diselesaikan, biar ketika masalah itu ada lagi nggak perlu menyelesaikan lagi gitu. Ya, udah ada kayak solusinya sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk ininya tuh apa sih tantangan apa yang biasanya dihadapi gitu menggunakan dynamic programming DP itu terus tantangan cara mengatasinya gimana tuh? Untuk tantangannya sendiri sebenarnya ketika apa ya? Jadi seringnya tuh kita merasa bingung si masalah yang mau kita atasi ini tuh cocok gak sih pakai algoritma DP gitu. Terus masalah besar yang lainnya juga dalam penggunaan memorinya. Algoritma DP kan dia sebenarnya kompleks banget ya untuk mengatasi masalah yang bisa dibilang yang besar. Nah di situ tuh masalahnya adalah dari penggunaan memori. Jadi kalau datanya banyak banget, si tabel penyimpanannya juga bisa makan memori yang lebih besar lagi kan. Nah itu menjadi suatu tantangan dalam algoritma DP ini. Tapi ya biasanya dia bisa diatasi dengan teknik optimasi memori. Jadi lebih dioptimasi lagi gitu. Jadi kecil gitu. Iya, jadi lebih efisien lah intinya mah. Kayak gitu. Nah, ada tips nggak? Tips praktik gitu buat yang pengen belajar gitu tentang pemrograman dinamis ini, gimana? Untuk tipsnya sendiri bisa dimulai dari latihan yang sederhana dulu. Jadi latihan kayak
yang sederhana tuh kayak deret Fibonacci atau knapsack problem itu bisa. Terus juga latihan dengan visualisasi tabelnya. Jadi gambarin dulu tuh sub masalahnya. Jadi kalau ada masalah, gambarin dulu sub masalahnya biar dapetin atau biar paham alurnya itu kayak gimana. Jadi bukan cuma disimpan di kepala tapi gambarin. Gambarin, oke. Digambarin. Dan ya karena ini adalah kompleks sebenarnya. Kalau buat saya ya, nggak tahu buat orang lain kompleks atau enggak. Jadi ya tips yang lainnya adalah jangan gampang nyerah ketika mempelajari hal ini. Semua juga kan gitu kan, jadi jangan gampang menyerah lah. Kalau semuanya, mau pengen apa juga kan. Ya emang benar. Dalam hal apapun, never give up. Never give up. Terus untuk rangkumannya gimana tuh, poin-poin yang pentingnya itu? Oke. Rangkumannya. Intinya adalah algoritma DP itu dia akan membagi sub masalah menjadi membagi masalah utama jadi sub masalah yang lebih kecil. Yang dimana nanti solusi dari setiap masalahnya itu akan disimpan, diingat-ingat gitu ya. Jadi biar dia nggak perlu ngulang lagi. Ya simpelnya kayak gitu. Dan sebenarnya hal ini bisa diterapkan dalam banyak hal ya tergantung situasinya. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Ada saran nggak? Saran terakhir nih buat pendengar gitu atau yang pengen belajar gitu, ada nggak saran terakhir? Sarannya adalah konsisten, itu yang paling utama sih. Karena percuma kalau misalkan kalian mempelajari suatu hal misalkan banyak banget tapi hanya sekali, kayak sia-sia aja kan? Iya. Karena apapun juga butuh yang namanya konsistensi. Lebih baik sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Gitu. Gila, keren banget bro. Wah, luar biasa sekali ya untuk algoritma sekarang gitu. Terima kasih banyak atas waktunya gitu. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Makasih. Suatu penghormatan. Suatu kebanggaan buat saya bisa hadir di podcast yang luar biasa ini. Gimana closingnya? Oke, segitu saja ya. Kenapa jadi saya closing ya? Silakan. Udah cukup ya? Udah cukup untuk video sekarang itu. Terima kasih udah selesai gitu. Oh ya, BTW ini podcast yang kelima ya? Ya, yang terakhir. Iya, yang terakhir kan? Iya, sesuai yang sudah kita jelaskan di podcast gak tahu keberapa, jadi kita tuh bakal ngadain 5 podcast ya. Iya, dan ini terakhir. Iya, kayaknya emang terakhir sih. Iya, emang terakhir. Kira gak kerasa ya, bertahun-tahun proses kita ternyata kelar juga. Oke. Terima kasih untuk pendengar atau penonton gitu. Untuk semuanya gitu, sampai dari video pertama sampai sekarang gitu yang terakhir. See you next time. Gak ada lagi. Ya udah, ini terakhir ya. Terakhir ya. Intinya mah terima kasih ya buat semuanya. Buat kalian, buat penonton yang ada di sini, terima kasih. Mainannya tunggu.